Adapun orang yang hasad, adapun sifat hasad itu keburukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuk pada ayat yang terakhir dari surat Al-Falaq, yaitu mensyarri hasidin idza hasad, dari keburukan orang yang hasad ketika dia sedang hasad. Nah, jadi orang yang hasad kalau nggak lagi hasad itu nggak masalah, insya Allah keburukannya nggak sampai pada kita. Tapi kalau orang yang hasad ketika pas mempraktekkan hasadnya, nah ini yang nanti bisa mempengaruhi kita. Insya Allah nanti juga ada tips dari Rasulullah SAW ketika dalam dada kita itu ada rasa hasad. Musannif penulisnya yaitu Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Ahkam, beliau mengatakan qad taqaddama fi surah An-Nisa makna hasad. Jadi telah kami bahas dalam surat An-Nisa terkait makna al-hasad. Kalau kita tafsirnya dari surat Al-Baqarah mungkin kita lewatin. Nah, karena ini dari bawah, jadi kita tidak melewati, tapi alhamdulillah sudah tak baca terkait ayat yang berhubungan dengan hasad. Bunyinya am yahsuduna ala ma atahumullahu am yahsuduna nasa ala ma atahumullahu. Apakah mereka berhasad atas manusia terhadap apa-apa yang Allah berikan kepada mereka? Nah, atas apa-apa anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Nah, di sana diulas juga terkait makna hasad dan seterusnya. Walaupun an-nas di sana diterjemahkan ke sebagian ulama, maksudnya adalah Rasulullah SAW itu Nabi Muhammad, dan yang berhasad di sini adalah orang-orang Yahudi. Kenapa berhasad? Karena kenubuahan atau kenabian itu bukan dari kalangan Bani Israel, tapi dari kalangan Bani Ismail atau keturunan Nabi Ismail, dan dalam hal ini orang-orang Quraisy. Kenabian ada di orang-orang Quraisy, itu Nabi Muhammad SAW yang merupakan orang Quraisy. Adapun makna hasad yaitu sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa, tamanni zawali ni'matil ghair, tamanni zawali ni'matil mahsud, itu berharap agar kenikmatan yang ada pada orang yang dihasati itu hilang. Nah, wa in lam yasil lil hasid mithluha, walaupun orang yang hasad itu tidak mendapatkan apa yang sepertinya. Jadi ketika ada orang yang di mobil baru, misalnya seorang tetangga di mobil baru, terus kemudian ada yang hasad kepadanya, nah dia hanya berharap mobilnya itu hilang, nah rusak, tabrakan dan sebagainya, walaupun dia tidak berharap dia memiliki mobil yang dimiliki oleh yang dihasati. Nah, ini definisi hasad. Wa munafasatu, adapun orang yang dalam perlombaan, nah musabaqahnya akan dimithliha wa illam tazul, dia berharap untuk mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang lain, tapi dia tidak mengharapkan nikmat itu hilang. Nah, misalnya ada tetangga jual es cendol, misalnya jual es cendol, terus kemudian bisa beli mobil. Dia jual es cendol bisa beli mobil, saya juga jual es cendol, kenapa nggak bisa beli mobil? Terus kemudian kita mengikuti langkah-langkah yang dia miliki, misalnya menabung, sedekah dan lain sebagainya, berharap untuk mendapatkan apa yang dia dapatkan. Nah, ini namanya munasafah, perlombaan, bukan hasad. Nanti akan disebutkan hukumnya. Fal hasadu syarrun lil hasid. Adapun orang yang hasad, adapun sifat hasad itu keburukan bagi yang hasad. Jadi nanti insyaallah akan dijelaskan orang yang memiliki sifat hasad itu hakikatnya dia sedang berlaku buruk pada dirinya. Nah, fal hasadu syarrun madhmum. Kalau hasad itu jelas sifat yang tercela, wal munasafatu mubahun wa hiya al-fitnah. Adapun munasafah, perlombaan atau musabaqah dalam istilah kita ya, perlombaan itu sesuatu yang mubah, enggak kenapa-kenapa. Saya berlomba-lomba untuk dalam hal dunia juga masalah karir misalnya, atau perlombaan dalam masalah akhirat yang lebih bagus lagi. Nah, itu enggak apa-apa, kalau masalah akhirat malah dianjurkan. Nah, tapi kalau hasad ini sifat yang tercela. Dan kalau kita perhatikan, nah, ketika Allah menyebutkan dalam surat Al-Falaq min syarri ma khalaq, dari keburukan yang Engkau ciptakan, Allah menyebutkan 3 hal setelahnya. Nah, dan satu-satunya sifat yang ada di sana itu adalah sifat hasad, tidak ada sifat yang lain. Karena nanti akan dijelaskan sifat hasad ini tidak hanya membahayakan orang yang dihasati, tapi juga
membahayakan dirinya sendiri. Wa qad ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, dan ada sebuah riwayat yang disandarkan kepada Rasulullah bahwa di sana Rasulullah bersabda, al-mu'min yarbit. Seorang mukmin itu berlomba-lomba. Nah, makanya di Malaysia pernah dapat cerita bahwa saudara-saudara di sana itu kumpul, terus mereka saling berlomba-lomba. Siapa yang pengen tahun depan zakatnya itu paling tinggi, nambah lagi. Nah, ini orang mukmin, mereka berlomba-lomba. Wal munafiq yahsud. Adapun orang munafik itu berhasad. Berarti kalau ada seorang mukmin kok memiliki sifat hasad, hakikatnya dia ada persamaan dengan orang munafik. Makanya zaman salaf dahulu itu sering ada orang yang berusaha untuk membersihkan hatinya, nanya kepada gurunya, nanya kepada yang lebih alim, apakah dalam hatiku ini ada sifat nifaq, ada sifat munafik. Nah, karena kita tahu innal munafiqina fi dzarki al asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya adalah neraka yang paling dalam, keraknya neraka lah. Sehingga mereka berhati-hati. Dan sifat hasad ini sifatnya orang munafik. Dan dalam riwayat Bukhari Muslim disebutkan la hasada illa fi natain. Jadi tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara saja. Nah, walaupun makna hasad ini adalah ghibthah, perlomba-lombaan. Nah, marajulun, nah ini yang kita boleh berlomba-lomba. Atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Jadi ada orang yang memberikan kekayaan, terus kemudian si orang tersebut mempergunakannya dalam hal-hal yang benar, sedekah, infak. Nah, ini kita boleh berhasad, boleh berlomba-lomba. Nah, jadi ada sebuah hadis sahih dalam Sahih Muslim. Nah, di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Satu dinar yang kau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dinarun anfaqtahu 'alal fuqara wal masakin. Satu dinar yang kau infakkan atas orang-orang fakir dan miskin. Terus Allah sebutkan, Rasulullah sebutkan satu lagi yang lupa. Terus kemudian terakhir dinarun anfaqtahu 'ala ahli. Satu dinar yang kau infakkan kepada keluargamu. Ayyuhuma a'zam ajra. Jadi seolah-olah Rasulullah itu menanyakan kepada sahabatnya mana yang lebih besar pahalanya. Yang sahabat khilaf berbeda, ada yang bilang bahwa ya satu dinar yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala pasti pahalanya lebih besar. Ada yang mengatakan kepada fuqara dan masakin pasti pahalanya lebih besar. Ternyata Rasulullah mengatakan dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamu ajra. Satu dinar yang kau infakkan kepada keluargamu, nah ini lebih besar pahalanya. Jika ada seorang kita yang Masya Allah bisa memberikan fasilitas yang baik untuk keluarganya, untuk makin mendekatkan jalan Allah Subhanahu wa taala, misalnya beli Al-Qur'an yang dipegang di terus bunyi, misalnya anak-anak jadi senang, kayak gitu, terus kita menafasat nggak apa-apa. Nah, satu lagi warajulun atahullahu hikmatan, dan ada satu orang lagi itu yang Allah beri hikmah, ilmu apapun. Jadi semua ilmu ini hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua ilmu ini baik, memang kita ini di kota-kota kita udah pendidikan Belanda kan, bahwa ini ilmu umum, ini ilmu dunia, jangan dipelajari. Ini ilmu akhirat, maksudnya biar umat Islam terpuruk, tidak paham ini, tidak paham itu. Padahal semua ini ilmu yang baik, ilmu yang Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, misalnya belajar ilmu menjahit, belajar ilmu montir, belajar ilmu mekanik dan sebagainya, ini hukumnya fardu, tapi fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menjalankan, berarti kewajiban kita gugur. Bukan sunnah, bukan wajib, tapi fardu. Tapi fahuwa biha. Lalu orang tersebut menggunakan ilmu tersebut untuk diterapkan pada dirinya sendiri, wa yu'allimuha, dan diajarkan kepada orang lain. Qad fi surat Nisa, dan telah berlalu dalam surat Nisa masalah ini sudah dibahas. Tapi qala ulama, orang ulama berkata, al-hasidu la yadurru illa idza dhahara hasaduhu bi fi'lin aw qawlin. Jadi orang yang hasad itu tidak akan bisa memberikan bahaya kecuali ketika hasadnya ini dimunculkan, baik dengan perbuatan maupun dengan ucapan maupun dengan pandangan. Nah, wa dzalika bi ayyahmilahu al-hasadu ala iqa'i syarri bil maqsud. Yaitu si yang hasad ini berusaha untuk memberikan keburukan terhadap orang yang dihasati, fayatba'u masawi'ahu wa yatlubu atharatihi.
Nah, kemudian dia pun mulai membuat rencana untuk agar orang yang dihasati ini terluka. Makanya dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Idza hasadta fala tabghi." Jika kamu berhasad, kan ada seorang muslim itu yang mungkin benci kepada muslim yang lain karena sifatnya, terus tiba-tiba dia dikasih nikmat, akhirnya kita ada hasad. Nah, kadang sifat manusia itu seperti itu, karena dihembuskan oleh setan. Fala tabghi, kata Rasulullah, maka jangan munculkan, fala tudhir, ditahan, dipendam. Nah, jangan dimunculkan. Wa idza dhananta fala tatahaqqaq, dan jika kamu berprasangka buruk, maka jangan dipastikan. Misalnya kita punya prasangka buruk kepada saudara muslim, tidak boleh, karena sebagian prasangka itu dosa. Tidak boleh kita berprasangka buruk kepada saudara muslim kita. Wal hasadu awwalu dzambin 'asiyallahu bihi fis sama. Hasad adalah dosa pertama yang mana Allah itu didurhakai di langit. Jadi dosa pertama yang di langit itu hasad. Kita tahu itu iblis. Wa awwalu dzambin 'asiya bihi fil ardh. Dan dosa pertama yang Allah itu didurhakai di bumi.